Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita berbagi kisah nyata, cerita kehidupan, dan pengalaman yang seringkali bikin hati campur aduk antara haru dan perih. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya, biar kamu nggak ketinggalan kisah baru setiap minggunya. Oke, siapin hati kalian ya, karena cerita kali ini bukan cuma tentang cinta, tapi juga tentang kepercayaan yang dibalas dengan kebohongan. Bayangkan, kamu baru menikah. Semalam kamu tidur dengan hati bahagia. Suami baru yang perhatian, lembut, dan penuh janji manis. Tapi pagi harinya, saat kamu membuka mata, tempat tidur kosong. Mobil di depan rumah hilang, dan ketika kamu ke bank untuk mencairkan mahar pernikahan berupa cek 3 miliar rupiah, petugas berkata pelan, "Maaf Bu, ini cek palsu." Sejenak dunia terasa gelap. Semua janji, semua cinta, lenyap dalam selembar kertas tak bernilai. Kadang, cinta datang dengan kata manis dan wajah yang meyakinkan. Tapi siapa sangka, di balik tutur lembut dan senyum hangat, tersembunyi niat yang bisa menghancurkan hidup seseorang hanya dalam waktu sehari. Di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, ada seorang perempuan bernama Rina, seorang janda berusia 33 tahun yang hidupnya sederhana tapi penuh keteguhan. 3 tahun sudah ia kehilangan suaminya karena kecelakaan di jalan tol, hari yang sampai sekarang masih ia ingat dengan jelas. Suara sirene ambulans, bau bensin yang menyengat, dan panggilan dari rumah sakit yang mengubah segalanya. Sejak hari itu, Rina memutuskan untuk tidak terlalu berharap banyak pada hidup. Ia hanya ingin bertahan untuk dirinya sendiri dan anak semata wayangnya, Dava, yang baru berumur 7 tahun. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar naik, Rina sudah sibuk di dapur kecil warungnya yang menempel di depan rumah. Asap dari wajan gorengannya menari pelan di udara, menebarkan aroma bawang putih yang harum. "Bu, rawon satu ya!" teriak pelanggan langganan dari luar. "Siap, Pak Suryo," jawab Rina sambil tersenyum. Senyum itu tulus, tapi kalau diperhatikan lama-lama, ada lelah yang bersembunyi di baliknya. Warung itu satu-satunya sumber penghasilan mereka. Meja kayu tua, kipas angin yang berdecit, dan papan nama yang catnya mulai pudar, semua ia rawat sendiri. Yang penting bersih, orang mau makan dengan nyaman, begitu kata almarhum suaminya dulu. Setiap kali Rina menyeka meja atau mengganti taplak, ia merasa seolah masih mendengar suaminya bicara dari belakang, menuntunnya untuk tetap kuat. Hidupnya sederhana, tapi setiap hari ia selalu berusaha memulai dengan niat baik. Asal bisa makan, asal bisa senyum, udah cukup. Namun, di balik kesederhanaan itu, ada ruang kosong di hati Rina yang tak bisa ia isi lagi. Malam-malam sering terasa panjang. Kadang ia duduk di kursi teras, menatap jalan yang sepi, sambil bertanya pada dirinya sendiri, kapan ya rasanya punya bahu buat bersandar lagi? Tapi setiap kali pikiran itu datang, ia buru-buru menepisnya. "Udahlah Rin, jangan berharap banyak, fokus ke anak aja." Begitulah ia menenangkan diri, malam demi malam, sampai suatu pagi yang tampak seperti hari-hari biasa. Rina membuka warungnya lebih awal, karena ada pesanan dari pelanggan tetap. Tapi pagi itu, ada seseorang yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Seorang pria berusia sekitar 40 tahun, berpakaian rapi, kemeja biru muda disetrika licin, jam tangan mahal, melingkar di pergelangan tangannya. Ia datang dengan mobil hitam mengilap, berhenti perlahan di depan warung sederhana itu. Rina sempat berpikir, mungkin orang ini salah tempat. Tapi pria itu tersenyum hangat sambil berkata, "Bu, saya boleh pesan rawon satu, sambalnya yang banyak ya?" Rina tertegun sejenak. "Oh, iya Pak, duduk aja dulu." Ia buru-buru menyiapkan pesanan, masih sedikit kikuk karena belum pernah melihat pelanggan sekece itu mampir ke warungnya. Ketika pesanan datang, pria itu makan pelan-pelan, menikmati setiap suapan. "Bu, ini rawon terenak yang pernah saya makan di kota ini.
katanya setelah meneguk air putih. Rina tersenyum malu. Wah, bisa aja Bapak. Warung saya kecil begini kok. Justru itu, jawab pria itu. Kecil tapi niatnya besar. Saya suka yang sederhana tapi jujur. Kayak gini, entah kenapa, kalimat itu terasa berbeda di telinga Rina. Ada kehangatan yang lama tak ia rasakan. Setelah membayar, pria itu menatap Rina sebentar sebelum pamit. Nama saya Fahrul Bu, nanti saya mampir lagi, boleh kan? Rina hanya mengangguk sambil tersenyum. Tapi begitu mobil itu pergi, jantungnya berdegup sedikit lebih cepat dari biasanya. Ada sesuatu dalam cara Fahrul menatapnya, bukan sekadar pelanggan, tapi seseorang yang memperhatikan dengan tulus. Setidaknya begitu yang Rina rasakan. Benar saja, keesokan harinya, Fahrul datang lagi. Kali ini ia datang lebih santai, pakai kemeja putih dan celana jeans. Ia duduk di meja yang sama seperti kemarin, di pojok dekat jendela. Rawon lagi Bu, tapi kali ini tambah tempe goreng ya, katanya sambil tersenyum lebar. Rina tertawa kecil. Bapak nggak bosen? Kalau yang masak sepenuh hati, mana bisa bosen? Jawabnya sambil menatap Rina. Dari situlah, percakapan mereka mulai panjang. Kadang soal makanan, kadang soal kerjaan. Fahrul bercerita kalau ia kontraktor properti yang sedang menangani proyek perumahan di daerah itu. Lagi cari lahan baru juga, Bu. Kalau udah jadi, mungkin saya bisa bantu renovasi warung ini, biar lebih bagus, katanya ringan. Rina tersenyum, tapi dalam hatinya ada rasa campur aduk. Ah, nggak usah, Pak. Ini warung peninggalan almarhum suami saya. Saya suka apa adanya. Fahrul menatapnya lembut. Oh, maaf ya, saya nggak tahu, tapi saya salut loh. Ibu kuat banget. Nggak semua orang bisa setegar itu. Hari demi hari, percakapan mereka jadi kebiasaan baru. Rina mulai menantikan jam makan siang, bukan karena pelanggan ramai, tapi karena Fahrul biasanya datang di jam itu. Kadang cuma pesan kopi, kadang makan nasi pecel. Tapi yang paling Rina ingat adalah cara Fahrul memperlakukannya. Sopan, sabar, dan selalu tahu cara membuatnya tersenyum. Malam-malam yang dulu sepi kini terasa hangat. Bu, kalau saya boleh jujur, kata Fahrul suatu hari, saya suka lihat ibu kerja. Kelihatan tangguh tapi tetap lembut. Rina tertawa kecil sambil menunduk. Aduh, Bapak bisa aja. Fahrul aja Bu, jangan Bapak, saya nggak setua itu. Dan untuk pertama kalinya setelah 3 tahun, Rina tertawa lepas, tanpa rasa bersalah. Hubungan mereka semakin akrab. Masyarakat sekitar mulai memperhatikan. Itu loh, Bu Rina sekarang sering dijemput cowok ganteng, bisik tetangga. Rina hanya menanggapinya dengan senyum malu-malu. Ah, cuma temen Bu. Tapi dalam hatinya, ia tahu. Ia mulai membuka diri lagi. Fahrul semakin sering datang, kadang membawakan buah tangan, kadang sekadar menanyakan kabar. Ia bahkan pernah membantu Rina belanja ke pasar. Biar saya yang angkatin, Rin, katanya sambil menenteng 2 kantong besar sayuran. Mas nggak capek? Tanya Rina. Capek kalau nggak bisa lihat kamu senyum, jawabnya santai. Rina tersipu, menunduk. Dalam hati, ia merasa seperti gadis muda lagi. Anak Rina pun mulai akrab dengan Fahrul. Om Fahrul baik, Bu. Dia beliin aku mainan, kata Dava ceria. Rina hanya tersenyum, tapi diam-diam hatinya bergetar. Ia melihat bagaimana Fahrul memperlakukan anaknya dengan lembut, seperti ayah yang penuh kasih, sesuatu yang sudah lama hilang dari hidup mereka. Sampai suatu malam, setelah Fahrul pulang, Rina duduk di ruang tamu, menatap foto almarhum suaminya. Mas, kalau kamu masih ada, kamu pasti tahu ya, betapa sepinya aku selama ini? Bisiknya lirih. Lalu ia menatap langit-langit, berusaha menahan air mata yang hampir jatuh. Tapi, kali ini aku pengen bahagia lagi, Mas. Boleh kan? Beberapa minggu kemudian, Fahrul datang dengan wajah serius. Ia membawa 2 orang pria yang tampak seperti rekan kerja. Rina sempat bingung. Ada apa, Mas? Tanyanya. Fahrul menarik napas pelan. Rin, aku nggak mau buang-buang waktu lagi.
Aku pengen halalin kamu, Rina terdiam. Mas, serius? Fahrul mengangguk. Aku udah bicara sama keluargaku. Aku juga tahu kamu bukan perempuan sembarangan. Aku mau jadi imam buat kamu dan Dava suasana jadi haru. Salah satu teman Fahrul menyerahkan map kecil berisi dokumen lamaran. Kami datang baik-baik, Bu, katanya sopan. Yang membuat semua orang terkejut adalah saat Fahrul menyebutkan mahar pernikahan. Saya ingin memberikan mahar berupa cek senilai 3 miliar rupiah, ucapnya tenang. Semua mata langsung tertuju padanya. Rina bahkan hampir menjatuhkan gelas di tangannya. 3 miliar, Mas? Banyak banget. Saya nggak butuh sebanyak itu, katanya gugup. Tapi saya ingin kamu tahu, saya serius. Saya ingin hidup kamu dan anak kamu terjamin. Suara Fahrul begitu yakin, tatapannya tenang, seolah tak ada yang perlu diragukan. Malam itu, setelah tamu-tamu pulang, Rina menangis diam-diam di kamarnya. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan bahagia. Ya Allah, setelah semua yang aku lewati, Engkau kirimkan seseorang seperti dia, ucapnya pelan. Ia menatap cek yang Fahrul serahkan sebagai tanda mahar nanti. Kertas itu tampak berharga sekali, seperti simbol harapan baru. Ia tak tahu kalau selembar kertas itu kelak akan jadi awal dari luka terbesarnya. Hari itu menjadi hari yang tak akan pernah dilupakan oleh Rina. Rumah kecilnya yang biasanya hanya ramai oleh suara penggorengan dan tawa anaknya, tiba-tiba penuh oleh keluarga dan tetangga yang datang membantu persiapan lamaran. Meja tamu dihiasi kain putih sederhana, hiasan bunga plastik di sudut ruangan, dan aroma masakan dari dapur memenuhi udara. Semua terasa begitu cepat, seolah dalam waktu beberapa minggu, hidup Rina berubah 180 derajat. Fahrul datang dengan mobil hitamnya, memakai batik coklat, rambut disisir rapi, wajahnya memancarkan kepercayaan diri. Di tangan kirinya ada map tebal berisi surat-surat, dan di tangan kanannya, sebuah amplop putih panjang. Ketika acara dimulai, Fahrul berdiri dan berbicara dengan suara yang tenang dan mantap. Saya datang dengan niat baik. Saya ingin melamar Rina. Bukan untuk main-main, tapi untuk menjadi imamnya. Semua mata tertuju padanya. Rina menunduk, air matanya menetes pelan. Lalu kalimat itu terucap dari bibir Fahrul dengan begitu mantap. Sebagai mahar, saya ingin memberikan cek senilai 3 miliar rupiah. Ruangan mendadak hening. Beberapa orang saling berpandangan, tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. 3 miliar, bisik salah satu tamu pelan. Rina sendiri bahkan sempat terdiam lama. Ia bukan tak menghargai niat baik itu, tapi jumlahnya terasa begitu luar biasa besar, bahkan mustahil untuk ukuran dirinya yang hanya pemilik warung kecil. Mas, apa nggak kebanyakan? Tanyanya dengan suara pelan. Fahrul tersenyum lembut. Bukan soal jumlahnya, Rin. Ini tanda keseriusan saya. Saya ingin kamu dan anakmu nggak perlu khawatir soal hidup lagi. Hari pernikahan pun tiba. Tidak mewah, tapi penuh makna. Di ruang tamu yang disulap jadi pelaminan kecil, Rina duduk dengan kebaya putih sederhana, rambutnya disanggul rapi, wajahnya dipulas tipis oleh tangan tetangganya yang pandai merias. Di luar, anak-anak berlarian sambil membawa bunga kertas, dan para ibu sibuk menyiapkan hidangan di dapur. Suasana hangat dan penuh tawa. Ketika Fahrul datang mengenakan setelan jas abu-abu, semua mata kembali tertuju padanya. Ia membawa dirinya dengan percaya diri yang anggun, seperti pria mapan yang datang dari dunia yang berbeda dengan kehidupan sederhana Rina. Saat ijab kabul dimulai, suaranya terdengar tegas dan lancar. Saya terima nikahnya Rina binti Harjono dengan mas kawin berupa cek 3 miliar rupiah, dibayar tunai. Suara saksi dan hadirin langsung bersahut. Sah! Rina menunduk, menitikan air mata. Dalam hatinya ia berkata, "Ya Allah, akhirnya aku punya imam lagi." Setelah acara, Fahrul menggenggam tangan Rina di depan para tamu, memperlihatkan selembar cek putih dengan tulisan angka besar dan tanda tangan elegan di sudutnya. Semua orang memuji,
Ada yang berdecak kagum, ada juga yang berbisik iri. Tapi Rina tak terlalu peduli. Yang ia rasakan hanya kelegaan luar biasa. Setelah bertahun-tahun sendiri, kini ada yang bersedia menemaninya lagi. Malam harinya, mereka makan malam sederhana berdua di teras rumah. "Terima kasih, Mas," kata Rina pelan. Fahrul tersenyum, menatap langit malam. "Mulai sekarang, kamu nggak sendirian lagi, Rin. Hidup kamu dan Dava tanggung jawab saya." Rina mengangguk, matanya berkaca-kaca. Dalam hatinya, ia benar-benar percaya. Malam pertama mereka tak diisi dengan kemewahan, tapi dengan obrolan panjang yang hangat. Fahrul bercerita tentang masa lalunya, tentang pekerjaan, tentang keluarga yang tinggal di Jakarta, dan tentang mimpinya punya rumah di desa yang tenang, seperti tempat Rina tinggal. "Kamu tahu, Rin, selama ini hidup saya sibuk mengejar uang, tapi kosong. Baru kali ini saya ngerasa damai," katanya sambil menatap wajah Rina. Rina mendengarkan dengan hati berbunga-bunga. Ia bahkan tak ingat kapan terakhir kali ada pria yang berbicara padanya dengan nada setulus itu. "Saya juga ngerasa aneh, Mas. Rasanya kayak mimpi," ucapnya sambil tersenyum malu. "Tapi mimpi yang indah." Fahrul menggenggam tangannya. "Jangan takut, Rin. Semua yang terjadi sekarang, nyata malam semakin larut. Angin malam berhembus lembut dari jendela yang sedikit terbuka. Di luar, suara jangkrik dan aroma hujan sisa sore tadi membuat suasana makin tenang." Rina bersandar di bahu Fahrul, merasa seluruh kesepiannya hilang. Dalam hati ia berdoa, "Ya Allah, kalau ini takdirku, jagalah dia. Jangan ambil lagi kebahagiaan yang baru aku temukan ini." Sebelum tidur, Fahrul menatap wajah Rina dan berkata, "Besok kita ke bank." "Ya, saya bantu kamu buka rekening baru. Biar semua kebutuhanmu saya urus." Rina hanya mengangguk dengan senyum kecil. Malam itu, ia tertidur dengan perasaan aman, sesuatu yang sudah lama ia rindukan. Namun, pagi berikutnya segalanya berubah. Ketika Rina membuka mata, tempat di sebelahnya kosong. Ia sempat berpikir Fahrul mungkin sedang ke dapur atau keluar sebentar. "Mas?" panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Ia turun dari tempat tidur, melangkah ke ruang tamu, sepi. Tak ada jejak Fahrul. Ia menatap jam dinding, pukul 6:10. Mungkin dia keluar beli sarapan, pikirnya. Tapi waktu terus berjalan. Pukul 7, 8, 9. Tak juga ada kabar. Nomor telepon Fahrul yang ia coba hubungi hanya berbunyi satu kali lalu langsung mati. Pikiran buruk mulai muncul. Ia keluar rumah, menengok ke halaman depan. Mobil hitam yang semalam diparkir rapi di sisi jalan, hilang. Jantungnya berdegup kencang. "Jangan-jangan," bisiknya panik. Ia berlari ke dalam rumah, memeriksa lemari dan meja. Barang-barangnya masih lengkap. Tapi Fahrul, tak ada selembar pun catatan, tak ada pesan. Bahkan baju yang ia kenakan semalam pun tak tersisa. Rina duduk di lantai ruang tamu, mencoba menenangkan diri. "Tenang, Rin, mungkin Mas Fahrul cuman keluar sebentar," katanya menenangkan diri sendiri. Ia masih berusaha percaya. Tapi dalam hatinya, ada rasa dingin yang mulai menyusup perlahan. Perasaan yang sama ketika dulu menerima kabar suaminya meninggal. Bedanya, kali ini tak ada kabar duka. Hanya keheningan yang menyakitkan. Menjelang siang, ketukan keras di pintu membuat Rina tersentak. Ia bergegas membuka, dan di hadapannya berdiri seorang pria dengan wajah tegang. "Maaf, Bu, saya dari rental mobil Nusantara. Saya mau tanya, suami Ibu yang kemarin sewa mobil Innova hitam atas nama Fahrul Hadi, ada di rumah?" Rina menatapnya bingung. "Sewa mobil? Maksud Bapak gimana?" "Mobil yang dipakai semalam, Bu, disewa untuk 2 hari, tapi sekarang udah jatuh tempo dan gak bisa dihubungi. Kami takut mobilnya dibawa kabur." Darah Rina seolah berhenti mengalir. "Tapi, itu mobil suami saya," jawabnya gugup. Pria itu menggeleng. "Maaf, Bu, data penyewa ada di sistem kami. Mobil itu jelas mobil rental." Rina merasa lututnya lemas. Ia mundur pelan, mencari kursi untuk duduk.
Semua potongan aneh dalam pikirannya mulai tersambung. Nomor Fahrul yang mati, barang-barang yang tak ada, dan sekarang mobil rental. Tangannya gemetar saat meraih amplop putih di meja, amplop yang semalam diberikan Fahrul, cek 3 miliar rupiah itu. Ia menatapnya lama, antara percaya dan tidak. Bu, apa kami boleh lihat suaminya? Tanya pria rental itu lagi. Rina menelan ludah. Dia, gak ada. Suaranya hampir tak terdengar. Kalau begitu, kami akan laporkan ke kantor polisi ya Bu. Rina mengangguk pelan. Begitu pintu tertutup, ia menatap amplop di tangannya sambil berbisik. Ya Allah, jangan bilang, semua ini cuma bohong. Hari itu berubah menjadi hari terpanjang dalam hidup Rina. Sejak pagi hingga sore, ia mondar-mandir di rumah dengan perasaan campur aduk antara panik, cemas, dan marah pada dirinya sendiri. Ia memegang ponsel terus, menunggu telepon yang tak kunjung masuk. Nomor Fahrul yang biasa aktif kini hanya mengeluarkan suara robotik. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Kalimat itu terasa seperti palu yang menghantam dadanya setiap kali terdengar. Mas Fahrul, kamu kemana sih? Bisiknya pelan, menatap layar ponsel yang gelap. Ia menunggu, menatap pintu rumah berkali-kali seolah pria itu akan tiba-tiba muncul membawa penjelasan dan senyum manisnya kembali. Tapi hingga matahari tergelincir ke barat, tak ada tanda-tanda. Bahkan tetangga pun mulai bertanya, Bu Rina, suaminya kok nggak kelihatan ya? Biasanya pagi-pagi udah nyapa? Tanya Bu Tati. Tetangga sebelah. Rina memaksakan senyum. Iya Bu, mungkin keluar bentar. Jawabnya pelan, berusaha menyembunyikan getar di suaranya. Menjelang sore, rasa cemas berubah jadi ketakutan. Ia memeriksa semua laci, semua sudut rumah. Tak ada satupun barang Fahrul tertinggal, tidak sehelai baju, tidak sepasang sepatu, tidak bahkan dompet yang semalam ia letakkan di meja. Semuanya bersih, seolah pria itu tak pernah ada di sana. Hanya ada satu benda yang tersisa. Cek 3 miliar rupiah yang disimpan di amplop putih di atas meja ruang tamu. Rina menatapnya lama. Apa cuma ini yang kamu tinggalin, Mas? Katanya dengan suara bergetar. Dalam hatinya, ia mencoba menolak kemungkinan terburuk. Mungkin Mas Fahrul cuma ada urusan mendadak. Mungkin besok dia balik. Tapi di dalam dada, suara lain berbisik. Bagaimana kalau semua ini cuma sandiwara? Pagi berikutnya, Rina bangun lebih awal. Matanya sembab karena semalaman menangis. Ia memutuskan untuk melakukan sesuatu, mencairkan cek itu. Dalam pikirannya, kalau benar Fahrul tulus, maka uang itu akan membuktikan semuanya. Ia berdandan rapi, mengenakan jilbab biru muda dan kemeja panjang sederhana. Wajahnya pucat, tapi ia berusaha tampak kuat. Sebelum berangkat, ia memeluk anaknya. Dava, ibu ke bank dulu ya nak. Doain ibu, ya Dava mengangguk polos. Iya bu, biar ibu cepat ketemu ayah Fahrul lagi. Kalimat itu membuat dada Rina sesak. Ia tak ingin menangis di depan anaknya, jadi ia tersenyum paksa. Perjalanan ke bank terasa panjang. Angkot yang ditumpanginya melaju pelan, dan di luar jendela, pepohonan bergoyang diterpa angin. Rina menggenggam amplop itu erat-erat di pangkuannya. Di dalamnya, selembar kertas yang selama beberapa hari terakhir jadi sumber harapan, dan sebentar lagi mungkin juga jadi bukti. Sesampainya di bank, ia menarik napas panjang. Bismillah, gumamnya pelan. Ia melangkah masuk ke ruangan berpendingin udara, yang terasa begitu kontras dengan panas matahari di luar. Di meja teller, ia menyerahkan cek itu dengan tangan sedikit gemetar. Maaf, Mbak. Saya mau mencairkan ini, ucapnya sopan. Teller muda itu menerima ceknya, menatapnya sekilas, lalu tersenyum ramah. Baik, Ibu. Mohon tunggu sebentar ya, saya cek dulu. Waktu berjalan lambat. Setiap detik terasa seperti 1 menit. Rina melihat teller itu mengetik di komputer, menatap layar, lalu memanggil seseorang di meja belakang. 2 orang staf bank mendekat, berbicara pelan, memandangi cek itu dengan wajah berubah serius.
Rina mulai resah. Ada masalah, Mbak? Tanyanya dengan suara yang hampir bergetar. Teller itu menatapnya dengan pandangan iba, tapi belum menjawab. Beberapa menit kemudian, teller itu berdiri, mendekat ke arah Rina sambil membawa kertas kecil. Suaranya pelan, tapi jelas. Maaf, Bu, tapi kami tidak bisa mencairkan cek ini. Rina tertegun. Kenapa, Mbak? Ceknya belum jatuh tempo? Petugas itu menggeleng. Bukan, Bu. Cek ini tidak terdaftar. Nomor rekening yang tercantum tidak valid. Dan setelah kami telusuri, bank penerbitnya pun tidak pernah mengeluarkan cek dengan nomor seri ini. Seketika, udara di ruangan terasa lenyap. Dunia Rina berputar. Tapi, ini dari suami saya. Baru kemarin kami menikah. Ucapnya pelan, suaranya mulai pecah. Petugas itu menatapnya iba. Saya mengerti, Bu. Tapi mohon maaf, ini cek palsu. Kata itu, palsu, menamparnya lebih keras daripada tamparan nyata. Tangannya gemetar hebat. Ia mengambil kembali cek itu, menatap tulisan tangan Fahrul di pojok kanan bawah. Tanda tangan itu terlihat begitu meyakinkan, begitu nyata. Tapi sekarang semua itu hanya kebohongan. Matanya mulai basah. Beberapa nasabah di sekitar menatap dengan tatapan iba. Bu, tenang dulu ya, kata teller pelan sambil memberikan tisu. Tapi Rina tak bisa berhenti menangis. Air matanya jatuh di atas cek itu, membuat tinta di ujung kertas sedikit luntur. Ya Allah, kenapa tega banget, Mas? Gumamnya di antara tangis. Keluar dari bank, Rina berjalan tanpa arah. Amplop putih itu kini terasa berat di tangannya. Bukan karena bobotnya, tapi karena maknanya yang berubah total. Tadi pagi, ia masih berharap itu simbol cinta dan tanggung jawab. Sekarang, ia tahu itu hanya alat penipuan. Ia berjalan menyusuri trotoar dengan langkah gontai. Matahari siang terasa menyengat, tapi dingin di dalam dadanya jauh lebih menyakitkan. Di kepalanya, kenangan beberapa minggu terakhir berputar seperti film. Tawa Fahrul di warung, cara dia memandang Rina, janji-janjinya tentang masa depan, tentang rumah yang akan mereka bangun bersama. Semua terasa seperti sandiwara yang disutradarai dengan sempurna. Sesampainya di rumah, Rina langsung terduduk di kursi. Ia membuka amplop itu lagi, menatap cek yang sudah mulai kusut. Ia marah. Ia ingin merobeknya, tapi entah kenapa tangannya tak sanggup. Seolah ada bagian kecil di hatinya yang masih belum bisa menerima kenyataan. Kenapa, Mas? Apa salah saya? Saya cuma pengen bahagia. Ucapnya pelan sambil menunduk. Malamnya, Rina tak makan. Ia hanya duduk di depan rumah, memandangi langit yang gelap. Dava datang menghampiri, membawa segelas air. Bu, kenapa sedih? Tanyanya polos. Rina mengusap air matanya cepat-cepat. Enggak, Nak. Ibu cuma capek. Tapi ibu nangis, kata Dava lagi. Rina memeluk anaknya erat-erat. Maaf ya, Nak. Ibu nggak bisa jagain hati ibu dengan baik. Di dada Rina, tangis itu pecah kembali. Tak keras, tapi dalam, seperti suara pecahan kaca di dalam hati yang tak bisa diperbaiki. Keesokan harinya, kabar buruk makin jelas. Polisi datang ke rumah Rina bersama pria dari rental mobil. Mereka membawa beberapa foto wajah yang dicetak dari data laporan kasus penipuan. Salah satunya wajah Fahrul. Bu, apakah ini suami ibu? Tanya salah satu petugas. Rina menatap foto itu lama, matanya membesar. Wajah itu jelas, sama persis dengan pria yang ia nikahi, pria yang mengucap ijab kabul di hadapan saksi. Iya, Pak. Itu Mas Fahrul. Suaranya nyaris tak terdengar. Petugas mengangguk. Nama aslinya bukan Fahrul Hadi, Bu. Dia bernama Rudi Hartono, tersangka penipuan yang sudah lama kami cari. Modusnya sama, pura-pura kaya, menikah dengan perempuan janda, kasih mahar besar, lalu kabur. Rina terpaku. Nafasnya tersengal, matanya menatap kosong. Jadi, selama ini, ibu bukan korban pertama, lanjut petugas. Dan mungkin, bukan yang terakhir juga,
Kalimat itu menghantam jiwanya. Ia merasa bumi berguncang di bawah kakinya. Semua yang ia yakini selama ini, cinta, harapan, bahkan rasa aman, tiba-tiba terasa seperti debu. Setelah polisi pergi, Rina duduk lama di depan pintu. Amplop berisi cek itu masih ia genggam. Ia menatapnya, lalu berkata pelan, "Kamu menang, Mas. Tapi aku nggak akan biarin hatiku hancur selamanya." Ia menatap langit sore yang mulai memerah. Air mata jatuh pelan, tapi kali ini tanpa isak. Ia tak lagi menangis karena tertipu. Ia menangis karena akhirnya sadar. Cinta tanpa kejujuran cuman akan jadi luka yang tak pernah sembuh. Hari-hari setelah itu menjadi masa paling berat dalam hidup Rina. Ia seperti hidup tanpa arah. Setiap pagi, ia masih menatap kursi di teras, berharap Fahrul atau Rudi, siapapun namanya, akan muncul dengan senyum yang dulu ia kenal. Tapi yang datang hanya angin, membawa debu dan kenangan pahit yang terus menusuk. Di warungnya, pelanggan mulai berkurang. Orang-orang berbisik-bisik. Ada yang kasihan, tapi tak sedikit yang mencibir. "Kasihan ya, dapat suami bohongan," kata seseorang yang lewat. Rina pura-pura tak dengar, tapi hatinya perih. Ia merasa malu, tapi lebih dari itu, ia merasa bodoh. Bagaimana bisa aku percaya begitu mudah? Batinnya. Namun malam hari adalah saat terberat. Ketika lampu dimatikan dan suara dunia mereda, semua bayangan itu datang. Wajah Fahrul, suaranya, tatapan matanya, semuanya terasa nyata. Rina sering terbangun sambil menangis. "Kenapa kamu tega, Mas?" "Aku nggak minta uang, aku cuma minta ketulusan," bisiknya setiap malam. Di satu sisi, ia ingin melupakan semuanya, tapi di sisi lain, hatinya belum sanggup. Ia menatap foto pernikahan mereka yang masih tergantung di dinding. Wajahnya tersenyum di samping pria yang bahkan bukan siapa-siapa. Dengan perlahan, ia menurunkan bingkai itu, menatapnya lama, lalu menyimpannya di laci. "Cukup sudah," katanya pelan. "Mulai hari ini, aku nggak mau nangis lagi." Waktu berjalan. 3 minggu berlalu. Rina mulai kembali berjualan di warung, mencoba menata hidup sedikit demi sedikit. Senyumnya belum kembali sepenuhnya, tapi ia mulai bisa berbicara tanpa suara bergetar. Setiap pagi, ia membuka warung sambil memutar radio kecil tua peninggalan almarhum suaminya. Lagu-lagu lama mengisi udara, menenangkan hatinya. Suatu pagi, seorang pelanggan baru datang, seorang ibu muda yang sering lewat, tapi baru kali itu berhenti. "Bu Rina, saya sering dengar cerita tentang ibu. Saya kagum loh, ibu masih bisa kuat setelah semua itu." Rina tersenyum kecil. "Kuat itu bukan pilihan, Bu, tapi satu-satunya cara supaya hidup terus jalan." Setelah pelanggan itu pergi, Rina menatap jalanan di depan warungnya. Di kejauhan, anak-anak sekolah tertawa sambil berlarian. Hidup memang tak pernah berhenti, pikirnya. Dunia tetap berjalan meski hatimu hancur. Dan mungkin, dari situ ia mulai mengerti. Luka tak selalu harus dihapus. Kadang cukup diterima karena dari situlah kekuatan lahir. Malam itu, Rina menulis sesuatu di buku catatan kecil yang dulu dipakai mencatat utang pelanggan. Di halaman pertama, ia menulis, "Hidup ini bukan tentang siapa yang membuat kita jatuh, tapi tentang bagaimana kita memilih untuk bangkit." Tulisan sederhana itu menjadi pengingat bagi dirinya sendiri. Beberapa minggu kemudian, polisi kembali datang membawa kabar baru. "Bu Rina, kami berhasil menemukan mobil rental itu, tapi pelakunya masih dalam pengejaran," kata petugas. Rina hanya mengangguk. Ia tak lagi bertanya banyak. Rasa marahnya sudah habis. Yang tersisa hanya letih dan keinginan untuk melanjutkan hidup. Namun malam itu, setelah polisi pergi, Rina membuka kembali amplop putih berisi cek palsu itu. Kertasnya sudah kusut dan robek di ujung. Ia memandangi tulisan tangan di atasnya sekali lagi, lalu tersenyum pahit. "Terima kasih, Mas Fahrul, atau Rudi, apapun namamu. Karena kamu, aku belajar hal paling penting dalam hidup ini." Ia mengambil gunting, memotong cek itu perlahan, potongan demi potongan.
Setiap potongan terasa seperti melepaskan sedikit beban di dadanya. Ketika kertas itu habis, ia menarik napas panjang dan berkata, "Sekarang, selesai." Keesokan harinya, ia membawa Dava ke sekolah sambil menggandeng tangannya. "Bu, nanti kalau aku gede, aku jagain ibu ya," kata Dava sambil tersenyum. Rina mengusap kepala anaknya. "Ibu nggak perlu dijagain, nak. Ibu cuma butuh kamu tumbuh jadi orang baik. Itu sudah cukup." Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rina benar-benar tersenyum dari hati. Beberapa bulan kemudian, kisah Rina menyebar di media lokal. Wartawan menulis tentang janda desa yang ditipu dengan cek palsu bernilai 3 miliar. Banyak orang datang menawarkan bantuan, ada yang menawari kerja, ada yang sekadar ingin menemuinya. Tapi Rina menolak tampil di televisi. "Saya bukan korban untuk ditonton," katanya tegas. "Saya cuma perempuan yang lagi belajar memaafkan." Namun di balik penolakannya, ada hal lain yang ia lakukan diam-diam. Ia mulai menulis kisah hidupnya di buku tulis lusuh. Bukan untuk dijual, tapi untuk dikenang. Dalam tulisannya, ia tak menuliskan nama Fahrul atau Rudi. Ia hanya menyebutnya sebagai lelaki asing yang mengajarkanku arti kehilangan. Suatu malam, ketika Rina sedang menulis, angin masuk lewat jendela membawa aroma hujan. Ia menatap keluar, melihat bulan separuh menggantung di langit. Dalam hatinya, ia berbisik, "Tuhan, aku sudah maafkan dia. Tapi tolong, jangan biarkan aku kehilangan kepercayaanku pada cinta." Air mata menetes lagi, tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Itu air mata lega. Tanda bahwa luka yang dulu perih kini mulai sembuh. Rina menutup buku catatannya dan memeluk Dava yang tertidur di pangkuannya. "Kita mulai dari awal ya, nak," bisiknya lembut. Setahun berlalu, warung kecil Rina kini ramai lagi. Ia memperluas usahanya, menambah meja, dan bahkan memasang papan nama baru bertuliskan "Warung Rina Bahagia." Hidupnya tak lagi berputar pada kenangan masa lalu. Ia tak lagi menunggu siapapun di teras setiap sore. Suatu hari, seorang pria paruh baya datang ke warungnya. "Bu Rina masih ingat saya? Saya dari rental mobil dulu," katanya sambil tersenyum. Ia lalu menyerahkan sebuah amplop kecil. "Ini Bu, dari kantor. Kami ingin mengembalikan sedikit uang hasil lelang mobil itu." Sebagai ucapan maaf karena kejadian waktu itu, Rina menatap amplop itu, lalu tersenyum lembut. "Terima kasih, Pak. Tapi boleh nggak uang ini saya titip buat anak-anak yatim di masjid sebelah?" "Saya sudah cukup." Petugas itu tertegun, lalu mengangguk. "Ibu orang kuat." "Ya." Rina hanya tersenyum. "Bukan kuat, Pak. Cuman udah capek nangis sore itu." Ketika matahari tenggelam di balik sawah, Rina menutup warungnya lebih cepat. Ia duduk di teras, menatap langit jingga. Angin sore berhembus lembut, membawa ketenangan yang dulu sempat hilang. 3 miliar nggak pernah cair," katanya pelan sambil tersenyum. "Tapi pelajaran dari hidup ini nilainya jauh lebih besar." Dan di balik senyum itu, ada perempuan yang sudah berdamai dengan masa lalunya. Perempuan yang pernah hancur, tapi memilih untuk tidak tetap di bawah reruntuhan. Teman-teman, dari kisah Rina kita belajar bahwa cinta sejati bukan soal mahar atau janji yang manis, tapi soal kejujuran, ketulusan, dan keberanian untuk tetap berdiri setelah kita jatuh. Jangan biarkan luka membuatmu takut mencinta lagi, karena kadang, justru dari patah hati, Tuhan sedang menyiapkan versi terbaik dari dirimu sendiri.